Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khaliluddin Rendi. Saya dari kelas Teknik Mesin 1A. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2501008. Saya di sini mewakili kelompok 8 untuk presentasi orientasi studi tentang program pengolahan ikan menurut jurnal yang telah kami rangkum. Sebelum kami lanjut, kami perkenalkan untuk kelompok 8 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Firsa sebagai pembuat PPT atau PowerPoint dengan nomor induk 2502005. Kemudian ada saya sendiri, Holil, sebagai pembicara atau pengantar presentasi dengan nomor induk 2501008. Kemudian ada Nadia sebagai perangkum atau meringkas jurnal dengan nomor induk 2502021. Kemudian ada Sabil seperti Nadia sebagai perangkum dengan nomor induk mahasiswanya adalah 2502016. Kemudian terakhir ada Nisrina sama seperti Nadia dan Sabil sebagai perangkum dengan nomor induk mahasiswa 2502025. Selanjutnya kami akan paparkan untuk jurnal yang telah kami rangkum. Ada 6 jurnal yang telah kami rangkum, yaitu 1 pengolahan ikan cakalan di Desa Bagagan Pamekasan, 2 ada pelatihan diversifikasi olahan ikan lele Desa Sebangun Sambas, 3 pengolahan produk olahan ikan atau nugget dan bakso di Bitung, 4 pemberdayaan poklasar olahan ikan bandeng di Karawang, 5 pengolahan ikan menjadi abon dan nugget atau abon woles di Tamberuh Timur, dan terakhir ada analisis dampak pengolahan hasil perikanan dengan LCA oleh IPB. Untuk jurnal yang pertama, kita ada pengolahan ikan cakalan di Desa Bagagan Pamekasan. Poin-poinnya yaitu, untuk yang pertama, apa yang dilakukan penelitian tersebut. Penelitian tersebut melibatkan mahasiswa dari KKN Kelompok 7 Universitas Madura dengan melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Bagagan dengan mengubah potensi lokal ikan cakalan menjadi produk olahan siap saji, atau di sini dalam kurung yaitu sambal cakalan dan patek ikan, serta memberikan sosialisasi mengenai desain kemasan, perizinan produk atau NIP, yaitu nomor induk berusaha, dan pemasaran offline maupun online. Poin kedua, bagaimana metodenya? Untuk metodenya yaitu meliputi persiapan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat mengenai bahan baku dan ide pengolahan. Kedua, ada pengujian, mencoba pembuatan sambal dan patek ikan cakalan untuk menentukan takaran dan proses yang tepat. Untuk yang terakhir, ada pelaksanaan yaitu sosialisasi dan praktek langsung pembuatan olahan sekaligus edukasi pendaftaran NIP, desain kemasan, dan penggunaan marketplace. Untuk poin selanjutnya yaitu mengapa penelitian tersebut dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan karena potensi ikan cakalan di Desa Bagagan belum dimanfaatkan secara maksimal. Selama ini hanya dikonsumsi sederhana seperti digoreng, dibakar, dan dikukus, dan dijual di pasar lokal. Hal itu membuat nilai ekonomi rendah sehingga perlu ide pengolahan baru untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan masyarakat. Poin selanjutnya, apa hasil atau perolehan yang didapat, yaitu ditemukan 21 pelaku usaha belum memiliki NIP. Namun setelah sosialisasi, mereka antusias untuk membuatnya. Muncul kesadaran pentingnya desain kemasan untuk branding produk. Masyarakat sangat antusias mengikuti praktek pengolahan ikan cakalan, bahkan mencatat resep dan mengapresiasi rasa produk. Pelaku UMKM mendapat pengetahuan baru tentang penggunaan marketplace untuk memperluas pemasaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, untuk kegiatan ini menunjukkan bahwa UMKM di Desa Bagagan dapat berkembang apabila memperhatikan ide inovasi produk, legalitas usaha atau NIB, desain kemasan, serta pemasaran online. Dengan adanya pengolahan ikan cakalan menjadi sambal dan patek, potensi desa dapat dioptimalkan sehingga meningkatkan daya tarik produk dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, untuk nomor 2, jurnal nomor 2 ada pelatihan diversifikasi olahan ikan lele di Desa Sebangun di Sambas. Apa yang dilakukan penelitian tersebut? Penelitian tersebut atau kegiatan ini berupa pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat Desa Sebangun dalam mengolah ikan lele dan tanaman sagu menjadi produk amplang lele, atau di sini dalam kurung yaitu keropok ikan. Tujuannya agar masyarakat bisa meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan pertanian lokal. Bagaimana metodenya? Metodenya yaitu dilakukan melalui pelatihan dan demonstrasi langsung, meliputi penyampaian materi tentang pengolahan, sanitasi, dan higienis. Kemudian ada demonstrasi proses produksi amplang lele dengan tepung sagu, pelatihan manajemen keuangan sederhana agar peserta bisa mengatur usaha, dan terakhir pemberian modal dan alat produksi untuk mendukung pembentukan usaha baru. Mengapa penelitian tersebut dilakukan? Penelitian dilakukan karena masyarakat Desa Sebangun belum mampu mengolah sagu menjadi produk bernilai ekonomi dan memiliki potensi besar di bidang perikanan dan tanaman sagu, tetapi belum dimanfaatkan optimal. Diperlukan inovasi dan pelatihan agar masyarakat bisa memperoleh peluang usaha tambahan selain dari perkebunan. Apa hasilnya atau perolehan yang didapat, yaitu pelatihan berjalan dengan baik dan lancar, peserta menunjukkan antusiasme tinggi, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah ikan lele dan sagu menjadi amplang lele, peserta memahami pentingnya diversifikasi produk perikanan bernilai gizi tinggi, kelompok mitra memperoleh peralatan produksi sebagai modal asal atau modal awal usaha produk baru. Kesimpulannya yaitu, program pelatihan ini berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Sebangun dalam mengolah hasil perikanan dan sagu menjadi produk bernilai jual. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya usaha baru berbasis produk olahan lokal sehingga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Yang ketiga, ada pengolahan produk olahan ikan dalam kurung nugget dan bakso di Bitung. Apa yang dilakukan penelitian tersebut? Penelitian atau kegiatan ini melakukan pelatihan pengolahan ikan menjadi produk olahan seperti nugget dan bakso ikan bagi ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Tanjung Merah, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Bagaimana metodenya? Metode yang digunakan adalah pelatihan langsung atau praktek dengan langkah-langkah memisahkan tulang dan kulit ikan, yaitu dengan cara tifilet, kemudian membersihkan daging ikan, menghaluskan daging ikan menjadi pasta, mencampur dengan tepung dan bumbu, membentuk adonan menjadi bakso dan nugget, terakhir merebus hingga matang dan mengemas secara higienis.
Mengapa penelitian tersebut dilakukan? Karena masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga di daerah pesisir Bitung belum memiliki keterampilan mengolah ikan, padahal ikan di wilayah tersebut melimpah dan harganya murah pada musim tertentu. Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil ikan dengan lebih baik, meningkatkan nilai jual dan umur simpan ikan, menambah pendapatan keluarga. Apa hasil atau perolehan yang didapat? Peserta mengikuti pelatihan dengan antusias, ibu-ibu berhasil memahami cara membuat nugget dan bakso ikan yang higienis, meningkatnya pengetahuan tentang pengolahan ikan, bahan pengikat, dan teknik pengemasan, adanya transfer teknologi sederhana yang bisa dilakukan atau digunakan untuk usaha rumahan. Kesimpulannya yaitu pelatihan pengolahan ikan ini berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran pentingnya konsumsi ikan bagi ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Tanjung Merah. Selain itu, kegiatan ini berpotensi membuka peluang usaha kecil dalam bidang pengolahan hasil perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang keempat, ada pemberdayaan Poklasar, olahan ikan bandeng di Karawang. Apa yang dilakukan penelitian tersebut? Penelitian ini memberdayakan Poklasar sumber daya ikan di Desa Muara Haru dengan cara yaitu diversifikasi pengolahan ikan bandeng menjadi produk unggulan seperti abon, otak-otak, dan bandeng sapu duri. Meningkatkan keterampilan pengemasan produk yang baik, meningkatkan kemampuan manajemen usaha dan pemasaran digital untuk meningkatkan pendapatan. Bagaimana metodenya? Metode yang digunakan meliputi persiapan, yaitu pembagian tugas tim, persiapan administrasi, dan perangkat pendukung. 2. Pelaksanaan kegiatan, yaitu dengan FGD atau Force Group Discussion untuk memetakan masalah dan potensi mitra. Kedua, pelatihan dan sosialisasi dengan dilakukan demonstrasi pembuatan produk olahan bandeng. Selanjutnya, pembelajaran mengenai teori manajemen usaha, teknologi tepat guna, diversifikasi produk, dan pemasaran digital. Selanjutnya, implementasi diversifikasi produk dengan pendampingan penuh oleh tim dan mahasiswa. Selanjutnya, yaitu partisipasi aktif mitra dalam semua kegiatan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Dilakukan 3 kali untuk mengukur keberhasilan hingga 85% lebih dari target. Yang keempat, keberlanjutan kegiatan melalui kunjungan langsung, komunikasi telepon, dan koordinasi dengan pemerintah desa. Mengapa penelitian tersebut dilakukan? Satu, masalah yang dihadapi Poklasar, yaitu keterbatasan SDM, kurang pengetahuan dan teknologi pemasaran, pengolahan ikan bandeng belum maksimal, belum ada digital marketing. Yang kedua, potensi yang dimiliki ikan bandeng melimpah, rasa manis dan tidak berbau lumpur, serta permintaan pasar yang tinggi. Yang ketiga, tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas, keterampilan, variasi produk, dan pendapatan masyarakat. Apa hasil atau perolehan yang didapat? Produk olahan baru, yaitu bandeng sabu duri, abon, dan otak-otak. Produksi otak-otak 3 kali per minggu karena tingginya permintaan. Pendapatan Poklasar meningkat 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Keterampilan manajemen usaha, pengemasan, dan pemasaran digital juga meningkat. Kesimpulannya yaitu pemberdayaan Poklasar melalui diversifikasi produk dan pelatihan manajemen dan digital marketing berhasil meningkatkan keterampilan dan pendapatan. Produk olahan ikan bandeng lebih bervariasi dan diminati pasar, berdampak positif pada ekonomi desa. Selanjutnya yang kelima, ada pengolahan ikan menjadi abon dan nugget atau dalam kurung abon Wallace di Tambaru Timur. Seperti biasa, poin yang pertama yaitu apa yang dilakukan penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan memberdayakan masyarakat desa Tambaru Timur melalui pengolahan ikan menjadi produk bernilai tambah, yaitu abon Wallace dan nugget Wallace, agar ikan tetap memiliki nilai guna dan nilai jual tinggi serta meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana metodenya? Metode yang dilakukan yaitu menggunakan ABCD, yaitu Asset Based Community Development, yaitu pendekatan pemberdayaan berbasis aset unggulan masyarakat. Tahapannya yaitu sebagai berikut. Ada persiapan melakukan survei lapangan, observasi, dan wawancara, pengkajian melakukan pemilihan aset unggulan, yang ketiga ada rencana yaitu rencana aksi melalui sosialisasi program, yang keempat implementasi dengan melakukan pelatihan produk dan launching produk, yang terakhir adalah terminasi yaitu berbagi produk dan penutupan program. Mengapa penelitian tersebut dilakukan? Karena ikan cepat rusak dan harga pasar terkadang tidak stabil. Yang kedua, masyarakat perlu inovasi dan kreativitas untuk menjaga nilai jual ikan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengolahan ikan menjadi produk bernilai tambah. Apa hasil perolehannya didapat? Produk nugget Wallace sangat diminati masyarakat, menunjukkan produk olahan ikan memiliki daya tarik dan daya saing tinggi di pasar lokal. Hambatannya ditemukan yaitu satu, minimnya organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu dalam kurung PKK, Karang Taruna, dan BUMDes. Yang kedua, sarana dan prasarana desa kurang memadai, seperti balai desa, puskesmas, dan sekolah menengah. Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan ikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi. Program ini berhasil melalui tahapan persiapan, pengkajian, rencana aksi, implementasi, dan terminasi. Pengolahan ikan menjadi produk olahan abon dan nugget, meningkatkan nilai guna dan nilai jual serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Yang keenam, ada analisis dampak pengolahan hasil perikanan dengan LCE dari IPB. Pertama, apa yang dilakukan penelitian tersebut? Penelitian ini melakukan kajian literatur dengan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA untuk mengidentifikasi serta mengukur potensi dampak pencemaran lingkungan yang timbul dari industri pengolahan perikanan, khususnya pada produk ikan filet dan ikan kaleng. Bagaimana metodenya? Metode yang digunakan adalah Life Cycle Assessment atau LCA berdasarkan standar ISO 14040 yang meliputi penentuan tujuan dan ruang lingkup, 2. Analisis inventory atau pengumpulan data input-output, yang ketiga analisis dampak lingkungan, dan yang terakhir ada interpretasi hasil. Mengapa penelitian tersebut dilakukan? Karena industri perikanan di Indonesia berkembang pesat dan memberi manfaat ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca atau GRK, limbah padat, dan pencemaran akibat penggunaan energi serta kemasan. Dengan LCA, penelitian ingin mencari gambaran dampak lingkungan sekaligus peluang perbaikannya. Apa hasil atau perolehan yang didapat? 60 hingga 70% bahan baku ikan menghasilkan produk samping, yaitu kepala, tulang, kulit, organ dalam, dan lain-lain, yang berpotensi menjadi limbah padat, namun bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak atau produk lain. Emisi GRK terbesar berasal dari satu, penangkapan ikan melalui penggunaan solar atau diesel pada kapal, yang kedua, proses produksi dan penggunaan listrik, yang ketiga, bahan tambahan seperti minyak, dan yang keempat, kemasan plastik, dalam kurung di sini ikan filet, dan kaleng aluminium, yaitu ikan kaleng. Kesimpulannya, produk ikan kaleng dan ikan filet sama-sama menyumbang dampak lingkungan, terutama pada kategori gas rumah kaca. Dampak terbesar ada pada penggunaan listrik,
listrik, pembakaran bahan bakar, serta pemilihan jenis kemasan. Solusi yang ditawarkan yaitu beralih ke bahan bakar modern yang lebih ramah lingkungan, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, optimalisasi pemanfaatan limbah padat agar tidak mencemari lingkungan. Dan itu adalah beberapa ringkasan 6 jurnal yang telah dirangkum oleh teman-teman kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata salah atau perkataan yang menyinggung. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.